kebesaran, kemegahan, ketinggian derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Cuman persoalannya bapak-bapak, ibu-ibu ngerti kagak? Pakai bahasa Arab tadi dibacainnya. Ngerti gak? Ya. Itu kan persoalannya. Makanya kudu dipanggil ustadznya, penceramahnya, kiainya, mubalignya untuk menjelaskan kepada umat bagaimana sih gambarannya, apa yang bisa kita ambil hikmahnya. Bu. Udah ngantuk belum sih? Belum. Kata guru saya, ini kata guru saya. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Likulli da'in, itu penyakit. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Wa dawaul ngantuki, dan obatnya ngantuk apa? Obatnya ngantuk jitakun. Kalau ada yang ngantuk samping-sampingnya jitak, yakin hilang ngantuknya. Setuju Pak? Setuju. Kata guru saya begitu. Setiap penyakit ada obatnya, dan obatnya ngantuk adalah jitak palanya. Ini apalagi yang muda-muda di depan, jangan ngantuk. Wah, biasanya kalau anak-anak begini di depan sibuk ngobrol sendirian, Bu. Saya pengen sampaikan biar mereka nggak ngobrol. Nih, dengerin. Hei. Seorang dari negeri barat, ya, penulis terkenal, namanya Michael Ford. Siapa namanya, Dek? Gitu kalau cara ngajarin anak, ditanya langsung. Michael Ford. Dia menulis sebuah buku yang tebal. Tulisannya apa? Tulisannya, judul bukunya adalah The Most Influential Leader of the History. Apa coba? Wah, Pak Ustadz. Jangan dipikir Pak Ustadz, Pak Kiai itu nggak bisa bahasa Inggris, cuman yang bisa bahasa Arab, cuman nggak pernah nunjukin aja. Kalau nunjukin mah belepotan. Ya. Ini Michael Hart nulis buku yang tebal, judulnya The Most Influential Leader of the History. Tokoh-tokoh pemimpin yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Beliau kumpulin bertahun-tahun, meneliti, ada dikumpulkan olehnya 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah. Macam-macam disebut namanya. Ternyata tokoh yang pertama disebut adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya langsung masuk ke intinya aja. Nabi kita Muhammad disebut sebagai tokoh yang pertama, dianggap tokoh pemimpin yang berpengaruh sedunia, bahkan dalam sepanjang sejarah, mungkin sampai nanti akhirat, sampai akhir zaman. Sudah diakui oleh penulis barat sebagai orang yang pertama, tokoh pertama yang sangat berpengaruh. Begitu baca buku itu, kita gor mulu ibu mas, arisan dewe. Setelah membaca buku itu, seorang tokoh India, tokoh besar India yang bernama Mahatma Gandhi. Ini ceramahnya biar lain daripada yang lain. Kan bosan tuh denger macam-macam. Ini biar kajiannya luar biasa, agak sedikit ilmiah. Ini pengiung-ngiung nih. Ada sabotase dari, ada orang Israel di sini. Jangan-jangan ada orang Israel di sini. Disabotase, bunyinya ngiung-ngiung, biar nggak jelas gitu ceramahnya.
Kiai mah nggak takut siapapun kecuali takutnya sama Allah Subhanahu. Mahatma Gandhi mengatakan setelah membaca buku ini, dia menyadari sambil dia ngangguk-ngangguk, dia berkata, ini kata Mahatma Gandhi, Hazrat Muhammad is the great prophet ever known in the world. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Ngerti bu? Ya kirain ngerti tepuk tangan. Kirain emang ngerti. Tepuk tangan kirain ngerti. Iya ya, benar. Itu tandanya istri yang solehah. Ya, selalu menurut apa kata suami. Mudah-mudahan jadi ibu-ibu yang solehah semua. Amin. Untuk suami-suaminya. Hazrat Muhammad is the great prophet ever known in the world. Muhammad yang mulia adalah orang yang paling besar, paling hebat, paling top, yang seorang nabi yang pernah dikenal oleh manusia di dunia. Itu kata Mahatma Gandhi. He fear no one but Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah takut sama siapapun kecuali sama Allah. Tuh Nabi Muhammad nggak pernah takut sama siapapun kecuali sama Allah. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, alladzina yuballighuna risalatillah, dan orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, la yakhafuna illallah, mereka tidak takut siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah begitu Nabi Muhammad tidak pernah takut pada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, Nabi Muhammad kenapa merasa tidak pernah takut kecuali kepada Allah? Karena merasa selalu ditolong sama Allah. Itu kuncinya. Bu, hidup kita kalau selalu ditolong sama Allah beres nggak kira-kira? Beres urusan. Bumi langit punya siapa? Kematian kehidupan punya siapa? Jalan cerita kita punya siapa? Hutang kita punya siapa? Kita. Masya Allah, Allah enak aja min Allah. Hutang punya kita. Iya. Tapi kalau Allah sudah bantu, Allah sudah tolong, beres nggak urusan? Nggak ada yang ditakuti nih. Para ustadz, para kiai di sini, para hujjaz di sini berupaya membangun Masjid An-Nur ini. Biar kata kayak hutan belantara, nggak pernah takut. Di sini akan didirikan masjid, insya Allah akan berdiri. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Jadi buktinya masjid. Cuman jangan cuma bangun masjid doang, kudu dimakmurkan. Niatkan kita datang maulid malam hari ini, kita niatnya ngaji supaya dapat pahala thalabul ilmi, pahala menuntut ilmu agama. Jadi merasa selalu ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, makanya Nabi Muhammad menunjukkan pribadinya sebagai pribadi yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.